perkenalkan, saya atas nama Nur Ilmi Nurdin dengan NIM 10356124027 dari kelas TC1 Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Zakiyah Al-Munawwarah, SPD, MPD. Pendidikan Islam adalah suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai sektor. Pendidikan Islam juga memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan pengaruh positif di lingkungan masyarakat. Sehingga pendidikan Islam dianggap sebagai hal yang penting dan berfungsi untuk membentuk dan membimbing manusia agar bertakwa kepada Allah, agar memiliki karakter dan akhlak yang terpuji dalam dirinya. Kemudian tujuan pendidikan Islam adalah seperangkat sasaran kemana pendidikan itu diarahkan. Kemudian sasaran yang dicapai melalui pendidikan memiliki ruang lingkup yang sama dengan fungsi pendidikan. Pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk membentuk manusia sebagai manusia yang seutuhnya. Menurut Minatul Ma'arif, ada beberapa teori dalam pendidikan. Yang pertama, teori klasik. Teori ini dianggap sebagai konsep pendidikan yang tertua. Kedua, teori pendidikan pribadi. Teori ini bertolak dengan keyakinan bahwa setiap manusia yang dilahirkan memiliki potensi-potensi yang harus dikembangkan melalui pendidikan. Yang ketiga, teori teknologi pendidikan, yaitu cabang ilmu yang lebih khusus untuk membantu manusia dalam mengatasi proses belajar. Yang keempat, teori pendidikan interaksional, yaitu sebuah cabang pendidikan yang memiliki pandangan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang berinteraksi dan bekerja sama dengan individu lainnya. Dalam pendidikan ada juga yang disebut dengan pendidikan barat. Nah, perbedaan pendidikan Islam dan pendidikan barat dapat diketahui dari latar belakangnya, di mana pendidikan Islam berlatar belakang keagamaan, sedangkan pendidikan barat berlandaskan pada spekulasi atau pendapat filsafat yang digunakan untuk mengembangkan pengetahuan dalam mencapai tujuan hidup. Keberagaman metode. Kemudian pendekatan dalam pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas dalam akademis tetapi juga berakhlak mulia. Pengembangan Islam mendorong pengembangan dan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab. Kemudian keberagaman metode dalam pendidikan Islam adalah kunci untuk menciptakan pengalaman belajar yang berharga dan bermakna bagi siswa. Ada beberapa metode mengajar dalam pendidikan Islam yang seperti metode diskusi, metode tanya jawab, metode ceramah, dan metode demonstrasi dan eksperimen. Kemudian ada beberapa tokoh dalam pendidikan Islam yang tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai
orang yang membawa perubahan dalam dalam masyarakat yang melalui pendidikan. Pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menurut beliau, salah satu upaya untuk menyelamatkan umat Islam dari cara berpikir yang statis menuju cara berpikir yang dinamis adalah pendidikan. Yang kedua, Buya Hamka. Menurut beliau ada dua pandangan dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan jasmani yang bertujuan untuk perkembangan dan pertumbuhan jasmani. Yang kedua, pendidikan rohani, yaitu untuk kesempurnaan manusia dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang didasarkan pada agama. Yang ketiga, Mahmud Yunus. Menurut beliau, pendidikan menyiapkan peserta didik agar dapat melakukan pekerjaan dan mendapat amalan akhirat. Kemudian dalam pendidikan ada yang disebut dengan pengembangan pendidikan pesantren dan pendidikan madrasah. Madrasah dan pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam pengembangan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya. Madrasah adalah lembaga pendidikan yang memiliki porsi lebih terhadap terhadap mata pelajaran agama, khususnya Islam, atau biasa lebih sering disebut dengan sekolah agama. Madrasah mulai didirikan pada abad ke-5 Hijriah atau abad ke-10 atau ke-11 Masehi. Kemudian pesantren adalah tempat yang menyelenggarakan pembelajaran agama Islam bagi santri yang diasuh oleh kiai yang tinggal atau mukim bersama-sama dalam satu lokasi. Ada beberapa elemen dasar yang mendasari pesantren. Yang pertama, pondok. Yang kedua, masjid. Yang ketiga, santri. Yang keempat, kitab-kitab kuning. Dan yang kelima, kiai. Ada beberapa model pesantren. Yang pertama, pesantren salaf. Yang kedua, pesantren khalaf. Yang ketiga, pesantren perpaduan salaf dan khalaf. Kemudian di dalam pendidikan ada yang disebut dengan teori pendidikan pranatal. Teori pendidikan ini merujuk pada usaha sadar orang tua atau suami istri yang mendidik anaknya sejak dalam kandungan. Teori pendidikan ini berfokus pada usaha orang tua yang mendidik janin yang masih berada di dalam kandungan. Teori ini mencakup pemberian stimulasi suara, makanan, dan interaksi emosional. Baiklah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.